Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Aulia Rahmawati, mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang dari jurusan S1 Keperawatan kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil SAP saya, yaitu Satuan Acara Penyuluhan dengan tema Seks Bebas di Kalangan Remaja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Apa itu seks bebas? Jadi, seks bebas adalah hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah dan juga hubungan kelamin yang dilakukan secara bebas yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Apa saja sih faktor-faktor penyebab seks bebas? Sebelum seseorang berani melakukan hubungan seks di luar nikah, biasanya ada beberapa penyebab atau tahapan yang dilakukan, seperti pegangan tangan, lalu ciuman sebatas ciuman di pipi dan di kening, ciuman bibir, pelukan, meraba-raba bagian tubuh, kemudian melakukan hubungan seks. Faktor-faktor penyebab seks bebas. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menjadi faktor yang sangat penting karena bisa dilihat dari cukup tidaknya pendidikan agama, kasih sayang dan perhatian orang tua, serta bisa dilihat dari keteladanan yang diberikan orang tuanya. Jika tidak, maka anak akan mencari pelarian keluar rumah, dan anak ini akan tumbuh di lingkungan pergaulan bebas. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Lingkungan yang kurang mendukung seperti masyarakat yang didominasi oleh pekerja seks komersial, preman, dan orang yang suka mabuk-mabukan dan lain-lain, sehingga dapat mempengaruhi remaja di lingkungan tersebut. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Seperti yang kita ketahui bahwa remaja selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Jadi remaja akan menirukan apa yang dilakukan teman-temannya di sekitar mereka. Inilah yang biasanya menjadi korban dari pergaulan bebas, diantaranya terjebak dalam perilaku seks bebas. Lanjut, yang keempat, lingkungan pendidikan agama. Jadi mempelajari ilmu agama itu penting ya, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Karena kurangnya pendidikan agama yang tidak diperoleh sejak dini dari keluarga dapat menjerumuskan remaja pada hal-hal yang negatif. Yang kelima, kurangnya pendidikan seks. Kekurangan informasi yang benar tentang masalah seks akan memperkuat kemungkinan remaja percaya dan salah paham yang diambil dari media massa dan teman sebayanya. Akibatnya, kaum remaja ini masuk ke kaum berisiko melakukan perilaku berbahaya untuk kesehatannya. Kemudian yang keenam, pengaruh kebudayaan barat. Dengan mencontoh gaya hidup barat yang liberal, pergaulan anak-anak muda atau remaja terutama di kota-kota besar semakin mengkhawatirkan orang tua. Yang ketujuh, gaya hidup. Gaya hidup remaja sekarang yang selalu diikuti dengan dunia gemerlap malam, seperti dugem, clubbing, minum-minuman keras, merokok, nongkrong di kafe, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8, yaitu kondom yang terjual bebas. Kondom yang terjual bebas di apotek-apotek adalah salah satu penyebab seks bebas, karena kita tahu kalau kondom dapat mencegah kehamilan, sehingga dapat melakukan seks bebas kapanpun. Yang ke-9, kemajuan teknologi atau internet. Dengan menggunakan internet, orang dapat mencari berbagai situs terlarang, yang dapat dengan bebas diakses oleh siapapun termasuk remaja. Selanjutnya, pencegahan seks bebas. Yang pertama, memahami dampak negatif seks bebas. Contohnya, meningkatnya penyakit AIDS, stres, bahkan depresi. Yang kedua, memilih lingkungan yang positif. Jadi, kita harus bisa memilih lingkungan yang membentuk efek positif kepada kita yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter serta perilaku keseharian kita. Yang ketiga, memantau pergaulan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan dengan siapa remaja bergaul, memperhatikan sifat-sifat teman sepergaulan, dan introspeksi diri seberapa besar sikap individu remaja yang ikut berubah setelah bergaul dengan teman-teman mereka. Yang keempat, menjalin hubungan akrab dengan orang tua. Peran orang tua dalam masa tumbuh kembang anak sangatlah penting. Antara lain, orang tua harus bisa menjadi sahabat anaknya. Yang kelima, beraktivitas positif. Contohnya bisa mengisi waktu-waktu luang dengan mengikuti kursus, belajar, berbisnis, atau menciptakan karya baru sampai kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, bahaya seks bebas. Yang pertama, terputusnya sekolah. Karena dengan seks bebas dan pergaulan bebas, mereka tidak sepenuhnya fokus dengan belajar saat di sekolah. Yang kedua, perkawinan usia muda. Dari seks bebas yang sudah dilakukan, maka dipaksakan untuk dapat menikah pada usia muda karena harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Menikah di usia muda juga banyak mempunyai dampak yang tidak baik untuk kedua pihak.
Misalnya, karena ketidaksiapan psikis dan psikologi, maka dapat menyebabkan pertengkaran dan perceraian. Dan bagi seorang wanita, karena organ-organ reproduksinya belum berfungsi dengan baik, seperti wanita yang sudah dewasa, maka bisa menyebabkan perdarahan saat melahirkan dan penyakit-penyakit lainnya. Yang ketiga, kehamilan di luar nikah. Pacaran yang bebas akan membuka kemungkinan terjadinya kegiatan seks bebas yang berujung pada kehamilan. Jika terjadi kehamilan, maka yang bersangkutan harus siap untuk menjadi orang tua. Yang ketiga, pengguguran kandungan atau aborsi. Kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan pasangan tersebut memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, karena takut jika diketahui orang tua, pasangannya belum siap untuk menikah dan lain-lain. Yang kelima, resiko kesehatan mental. Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Yang keenam, penyakit kelamin atau penyakit menular seksual seperti gonorea, chlamydia, herpes, infeksi jamur, sifilis, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.